Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri seminar proposal oleh Saudari Dwi Aryani yang berjudul Peningkatan Proses Pembelajaran Tematik Terpadu Menggunakan Strategi Active Learning Tipe Index Card Match di kelas 4 SD Negeri 30 Lubuk Lintah. Sebelumnya, yang terhormat, kepada Ibu Maisri Lena SPD MPD dan Ibu Sahrunisa SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah penelitian pendidikan dan kepada teman-teman yang telah hadir pada sidang proposal oleh Saudari Dwi Aryani. Baiklah, langsung saja penyampaian proposal oleh Saudari Dwi Aryani. Kepada Saudari Dwi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Dwi Aryani dengan NIM 2112938 akan menampilkan proposal saya yang berjudul Peningkatan Proses Pembelajaran Tematik Terpadu menggunakan strategi Active Learning Tipe Index Card Match di kelas 4 SD Negeri 30 Lubuk Lintah. Pada bab pertama, yaitu terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Pada latar belakang sendiri, pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang mengaitkan satu pembelajaran dengan pembelajaran lainnya dalam satu tema tertentu, sehingga pembelajaran tersebut bisa membuat peserta didik mengingatnya lebih lama serta bermakna. Pembelajaran tematik ialah pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga pembelajaran tersebut bisa bermakna bagi peserta didik karena tema dalam mata pelajaran terkait dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan tema bertujuan agar peserta didik mampu mengenal konsep secara jelas. Proses pembelajaran tematik peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran menurut Abdul 2014. Kenyataannya, pada saat pembelajaran tematik ada beberapa permasalahan yang terjadi. Menurut Wardani 2013, mengemukakan seperti permasalahan peserta didik belum aktif pada saat proses pembelajaran. Kedua, peserta didik belum tertarik pada saat proses pembelajaran dikarenakan guru belum menggunakan model pembelajaran. Suasana belajar yang kurang efektif serta suasana belajar yang kurang menyenangkan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka diperlukan sebuah strategi pembelajaran yang inovatif agar dapat mengingat proses pembelajaran salah satunya dengan menggunakan strategi pembelajaran yaitu strategi active learning. Pada rumusan masalah, saya sebagai penulis mengemukakan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan strategi active learning tipe index card match pada kelas 4 SD Negeri 30 Lubuk Lintah. Kedua, bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan strategi active learning tipe index card match pada kelas 4 SD Negeri 30 Lubuk Lintah. Pada tujuan penulisan, pertama mendeskripsikan rencana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan strategi active learning tipe index card match pada kelas 4 SD Negeri 30 Lubuk Lintah. Kedua, mendeskripsikan pelaksanaan proses pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan strategi active learning tipe index cards match pada kelas 4 SD Negeri 30 Lubuk Lintah. Manfaat penulisan. Pada manfaat penulisan secara praktis, secara teoritis, hasil dari permasalahan yang dikemukakan oleh penulis diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai acuan pada pembelajaran. Secara lebih rinci tentang peningkatan proses pembelajaran dengan menggunakan strategi active learning tipe index cards match. Secara praktis, bagi penulis, mengetahui baru serta suatu pengalaman yang berharga dan dapat menyumbangkan pemikiran. Kedua, bagi guru sebagai bahan masukan, menambah wawasan dan pengetahuan dalam menggunakan strategi active learning tipe index card match. Ketiga, bagi siswa agar lebih meningkatkan proses pembelajaran serta mengembangkan berbagai
aspek yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran. Bagi sekolah, penggunaan strategi ini dapat meningkatkan proses pembelajaran yang maksimal dengan menggunakan strategi active learning tipe index card match ini dan dapat memberikan masukan yang baru mengenai cara belajar dan diharapkan dalam meningkatkan mutu sekolah. Serta bagi pembaca, dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan strategi ini. Kedua yaitu tinjauan pustaka. Pada kajian teori, terdapat hakikat proses pembelajaran. Pada hakikat proses pembelajaran, pengertian proses pembelajaran menurut Rahmawati, yaitu interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa di dalam kelas guna tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan dari proses pembelajaran tersebut membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman. Dengan pengalaman itu, tingkah laku siswa bertambah atau berubah baik kuantitatif maupun kualitatif menurut Hamdani 2011. Kedua yaitu hakikat pembelajaran tematik terpadu. Tematik terpadu sendiri, menurut Majid, yaitu pembelajaran yang terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada muridnya. Karakteristik pelajaran tematik terpadu sendiri, pertama berpusat pada siswa, kedua memberikan pengalaman langsung, ketiga memisahkan mata pelajaran yang tidak begitu jelas, keempat menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, kelima bersifat fleksibel, keenam menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Tujuan pembelajaran tematik terpadu menurut Rusman 2015, pertama yaitu mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik. Kedua, mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi mata pelajaran dari tema yang sama. Ketiga, memiliki pengembangan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kelebihan pembelajaran tematik sendiri menurut Trianto 2011, pertama memudahkan pemusatan perhatian pada suatu tema tertentu, dan anak mempelajari apa yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. RPP sendiri yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran, merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk sekali pertemuan atau lebih. Tujuan RPP sendiri menurut Rusman 2011 memberikan landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai gambaran mengenai acuan kerja langkah pendek dalam setiap pertemuan. Hakikat strategi active learning keempat, pengertian active learning sendiri yaitu strategi yang membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran dan membuat proses pembelajaran menyenangkan. Tujuan strategi active learning sendiri menurut UNO yaitu peserta didik diharapkan terlibat langsung dalam proses pembelajaran untuk mencoba, berpikir, berinteraksi, serta peserta dapat menemukan konsep sendiri. Menurut UNO 2007. Lanjut pada metode penelitian, setting penelitian, tempat penelitian dilaksanakan di SD 30 Lubuk Lintah karena saya sebagai penulis mempertimbangkan sekolah ini salah satu yang sudah memakai kurikulum 13. Sekolah ini bersedia menerima menggunakan strategi active learning khususnya di kelas 4. Respon dari sekolah baik bagi saya untuk melakukan penelitian PTK dan penulis diberikan kemudahan. Subjek penelitian, subjek dalam penulis ini guru dan siswa kelas 4 SD Negeri 30 Lubuk Lintah yang berjumlah 27 orang siswa yang terdiri dari 15 orang siswa laki-laki dan 12 siswa orang perempuan. Waktu atau lama penelitian ini dilaksanakan pada semester 1 tahun ajaran 2021-2022 Juli sampai Desember. Rancangan penelitian. Pada rancangan penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Disebut kualitatif karena menyajikan tentang apa yang dialami oleh peneliti secara alamiah dengan bentuk bahasa, sedangkan disebut memakai pendekatan kuantitatif karena memfokuskan kepada bagaimana pengumpulan data, analisis data, dan penampilan data. Jadi peneliti kuantitatif lebih ke bentuk angka-angka. Jenis penelitian, pada jenis penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Karena penelitian
karena penelitian ingin memperbaiki pembelajaran dan berkolaborasi dengan sekolah. Alur penelitian, alur yang akan dilaksanakan pada penelitian yaitu siklus yang dilakukan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Yang ditampilkan pada PPT ini alur penelitian tindakan kelas. Lanjut, pada metode penelitian yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data, terdapat dokumen analisis mengamati RPP pembelajaran tematik terpadu, menggunakan strategi active learning tipe index card, match, dokumen analisis kegiatan menganalisis RPP pembelajaran. Kedua yaitu observasi, di mana pengamatan terhadap segenap proses belajar mengajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 30 Lubuk Lintah dengan menggunakan strategi active learning, tipe index cards match, dan yang ketiga tes dan non-tes, penilaian hasil belajar di SD 30 Lubuk Lintah yang diperoleh dari proses pembelajaran. Instrumen penelitian yang saya gunakan, pertama yaitu lembar RPP tematik terpadu, kedua lembar soal dan rubrik penilaian keterampilan. Terakhir yaitu metode penelitian pada analisis data, model analisis kuantitatif yang dapat disajikan dalam bentuk angka-angka untuk menghitung presentasi hasil pengamatan praktik pembelajaran aspek guru dan peserta didik. Dengan rumus sebagai berikut yang saya pakai, serta kriteria taraf keberhasilan dalam Kemendikbud 2014 dapat ditentukan sebagai berikut yang saya tampilkan di PPT. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data dilakukan terhadap data yang deduksi, baik data perencanaan, pelaksanaan, maupun data evaluasi. Analisis ini dilakukan secara terpisah-pisah. Hal ini dimaksudkan agar dapat dikemukakan berbagai informasi yang mendukung pembelajaran dan menghambat pembelajaran. Sekian penjelasan dari proposal penelitian saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah penyampaian proposal dari Saudari Dwi Aryani. Kepada audien yang ingin memberikan tanggapan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sepertinya tidak ada. Selanjutnya kepada kontributor 1 untuk memberikan tanggapannya, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya moderator. Saya Arina Prilia Fidel. Di sini saya sebagai kontributor 1 di seminar proposalnya Dwi Aryani. Nah, pada makalah Saudari Dwi Aryani, saya menilai semua komponennya sudah ada dan lengkap. Hanya saja di bagian latar belakang, Saudari Dwi Aryani itu belum ada mencantumkan seperti apakah contoh dari strategi active learning tipe index card match ini. Dan di latar belakang ini hanya memuat mengenai bahwasanya dengan menggunakan strategi active learning tipe index card match ini, pembelajaran menjadi menarik. Tapi poin menarik di sini belum jelas bentukannya seperti apa. Dan saran saya ke depannya agar lebih jelas lagi data, konsep, serta bukti dari latar belakang proposal penelitiannya di Aryani. Sampai, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kontributor 1. Selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Dwi Aryani untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih kepada Arin sebagai kontributor 1. Semoga saran dari Arin bisa dijadikan acuan sebagai penelitian saya selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya kepada kontributor 2 untuk memberikan tanggapannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Citra Sani dan pada kesempatan ini sebagai kontributor 2 pada seminar proposal Dwi Aryani. Nah, untuk proposal Dwi Aryani sendiri sudah baik, namun ada beberapa hal yang mungkin dapat diperbaiki oleh Dwi. Yang pertama itu pada bagian halaman cover, Dwi Aryani mencantumkan kata departemen dalam bahasa Inggris, di mana seharusnya digunakan pada kata bahasa Indonesia. Yang kedua itu pada penulisan daftar isi, di mana terlalu menyorot ke arah kanan. Spasi daftar isi juga terlalu dekat, di mana seharusnya untuk daftar isi sendiri berada di tengah-tengah. Yang ketiga yaitu pada penulisan bab proposal. Nah, seharusnya hanya menyertakan huruf Romawi saja tanpa menggunakan kata bab. Yang keempat yaitu penulisan daftar pustaka, di mana seharusnya menggunakan teknik apostyle, dan kemudian penulisan tahun itu diberikan tanda kurung. Kemudian terdapat beberapa kutipan langsung yang masih menggunakan kata menurut.
di mana seharusnya kutipan langsung itu tidak menggunakan kata menurut dan langsung saja kepada nama akhir pengarang, tahun terbitan, dan nomor halaman yang dikutip. Kemudian penulisan paragraf penjelas yang dijelaskan di bawah kata bab, subbab, dan anak dari subbab seharusnya tidak boleh sejajar dengan nomor dari bab subbab dan anak subbab, seharusnya diletakkan di bawah nomor tersebut. Mungkin sekian kritik dan saran saya dari proposal Dwi Aryani, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kontributor 2. Selanjutnya kepada Saudari Dwi Aryani untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih kepada Citra selaku kontributor 2. Semoga saran dari Citra bisa sebagai acuan ke depan untuk proposal penelitian saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi seminar proposal dari Saudari Dwi Aryani. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.